Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Christy Melanie Marpaung dengan NIM 230502094. Di sini saya akan mempresentasikan dari poster dari kelompok kami yang berjudul Perbandingan Struktur Pajak Bahan Mewah di Indonesia dan juga di Singapura. Nah, untuk pembukanya, kami di sini meneliti dan mengetahui bahwasanya bahan-bahan mewah seperti wagyu, salmon, dan juga keju memiliki dampak yang signifikan harganya terhadap pajak yang berada di masing-masing negara. Jadi ketika di Indonesia pajaknya berbeda, maka di negara Singapura juga harga bahan-bahan tersebut bisa berbeda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zukru Fanafia dengan NIM 230502090. Saya akan menjelaskan analisis SWOT dari kedua negara. Nah, untuk strength dari Indonesia sendiri adalah mereka melindungi pasar lokal dan juga mereka yaitu penerima negaranya besar dibanding dengan Singapura. Sedangkan bagi Singapura sendiri, strength-nya adalah sistem pajak yang lebih mudah dibandingkan negara lainnya dan juga harganya itu lebih kompetitif. Nah, bagi weakness sendiri bagi Indonesia adalah mereka tuh harganya tinggi dan juga regulasi impornya itu kompleks dibandingkan dengan Singapura. Sedangkan Singapura sendiri adalah ketergantungan pada risiko impor global. Sedangkan untuk opportunitiesnya dari Indonesia sendiri adalah mereka bisa menggunakan FTA untuk menurunkan biaya masuk. Sedangkan bagi Singapura adalah dari 0% yang bisa melakukan ekspansi kuliner dan pasar. Nah, untuk triknya sendiri dari Indonesia adalah fluktuasi kurs dan juga perubahan kebijakan yang mendadak. Sedangkan bagi Singapura, triknya adalah ketergantungan pada risiko global supply chain. Di Indonesia sendiri, wagyu dikenakan 15% biaya masuk, 11% PPN dan 12% PPNBM. Kemudian ada salmon, tidak ada dikenakan biaya masuk, namun dikenakan 11% PPN dan 12% PPNBM. Keju sendiri dikenakan 5 hingga 20% biaya masuk dan tambahan 11% PPN. Ketiga bahan tersebut di Singapura tidak ada dikenakan biaya masuk, namun dikenakan GST sebesar 9% dan tambahan biaya administrasi yang rendah. Kita masuk ke dalam research dan discussions. Indonesia sendiri mengenakan pajak berlapis kepada bahan seperti wagyu, keju, dan salmon seperti biaya masuk, PPN sebesar 11% dan PPNBM sebesar 12%. Sebaliknya di Singapura, mereka hanya mengenakan GST sebesar 9% dan biaya administrasi tambahan sehingga bahan tersebut dapat lebih mudah diakses dan mendukung pertumbuhan kuliner lokal. Selanjutnya saya akan membahas bagian conclusion. Jadi di Indonesia itu memiliki struktur pajak yang kompleks yang mana gabungan antara bea masuk, PPN dan PPNBM yang masih dalam tahap perencanaan. Itu memberikan dampak harga bahan mewah di Indonesia menjadi tinggi dan ketersediaan itu terbatas karena harga impor yang tinggi. Biasanya bahan mewah itu hanya dijangkau oleh kalangan atas. Lalu FTA atau Free Trade Agreement dan PPNBM itu masih dalam tahap perencanaan atau implementasi. Jadi belum dapat merasakan manfaat yang maksimal. Sebaliknya di negara Singapura struktur pajaknya itu sederhana, yang mana bea masuk untuk bahan makanan itu hanya 0% dan hanya 9% untuk GST atau Good and Service Tax. Lalu di Singapura juga proses impor itu lebih murah sehingga bahan makanan itu bisa dijangkau oleh seluruh konsumen dan maupun bisnis. Lalu di Singapura juga sistem logistik dan administrasinya itu lebih efisien. Selanjutnya kami ada memberikan beberapa rekomendasi untuk Indonesia. Yang pertama itu mengoptimalkan implementasi FTA, misalnya kayak ACFTA atau JFTA, agar menurunkan biaya masuk bahan makanan premium seperti salmon, wagyu itu bisa diturunkan atau bahkan menjadi 0%. Lalu yang kedua itu memperjelas kebijakan tentang PPNBM agar tidak terjadi double pajak antara PPN dan PPNBM. Lalu yang terakhir itu mempermudah proses impor dan logistik, yang mana agar pasokannya itu stabil dan harganya lebih murah, yang mana itu juga bisa mendukung pertumbuhan industri bahan makanan di Indonesia.